Om Swastiastu, umat Dharma yang berbahagia. Apa kabarnya? Kembali lagi pada channel YouTube kami, Kementerian Agama Kota Denpasar. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya dengan yang Sri Kusuma Dewi serta yang atas nama Yudhistira Indra Kusmawan serta saya sendiri Putri Nova Aftasiani. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai urgensi ajaran etika Hindu dalam pencegahan paham radikalisme. Paham radikalisme ini sering kita dengar di masyarakat, dikit-dikit sering muncul dalam berita. Nah, sebenarnya apa itu paham radikalisme sih? Kalau radikalisme sendiri itu seperti sebuah pola pemikiran atau sebuah ideologi ekstrim yang membuat seseorang yakin bahwa sesuatu yang ia yakini itu dapat mencapai hal-hal yang ia inginkan, dijadikan sebuah media untuk memuluskan keinginannya. Karena radikalisme yang dia ketahui sendiri itu ada tiga hal yang mendukung, seperti keyakinan, kemudian tindakan, dan juga politik. Seperti itu kok. Kalau dilihat juga di Indonesia baru-baru ini kan sedang happening tentang radikalisme yang di bagian Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui Monova, radikalisme itu sedang happening di Indonesia sekarang. Di TV nasional sudah sering warawiri dibahas tentang radikalisme. Radikalisme itu yang saya ketahui ada tiga faktor yang mendukung. Yang pertama ada keyakinan, fanatisme berlebihan terhadap keyakinan. Kemudian dari radikalisme itu bisa muncul tindakan-tindakan yang ekstrim. Kemudian ada politik, ada kemauan seseorang yang ingin dimuluskan seperti Dalam karir berpolitiknya ya. Seperti itu normal. Kalau menurut Bidewa sendiri bagaimana Bidewa? Bagaimana sebenarnya paham radikalisme menurut Bidewa? Baik, terima kasih atas waktunya. Sesuai apa yang telah disampaikan dengan Saudari Sri, ya, bahwa radikalisme itu ya adalah sebuah ideologi ya, ataupun gagasan untuk menginginkan sebuah perubahan. Ya. Bahwa radikalisme itu ya cenderung sangat menyimpang dengan ideologi kita di negara Indonesia, yaitu ideologi dari Pancasila, sangat menyimpang. Itu ideologi Pancasila itu ya benar-benar tidak mendukung sebuah paham radikalisme tersebut. Jadi paham yang memaksakan dengan cara apapun untuk membenarkan tindakan kekerasan yang ekstrim ya, untuk meyakini apa yang dia yakini ya. Untuk memenangkan apa yang dia yakini itu ya. Begini juga mau nota, tindakan radikalisme ini tidak menunjuk satu suku, agama, atau ras apapun, tapi radikalisme ini bisa menyusup ke agama apapun, jadi agama apapun, suku apapun. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa membentengi diri agar bisa terhindar dari paham radikalisme. Jadi penting sekali untuk kita membentengi diri ya, bagaimana biar kita terhindar dari paham radikalisme itu sendiri. Karena susah Sri, kalau kita sudah masuk di dalamnya, kita sudah tersesat di paham itu sendiri. Nah, bagaimana apakah dalam Hindu kita bisa membentengi diri dari paham radikalisme itu sendiri? Bagaimana menurut Sri dan Bidewa? Baik, mungkin yang langsung ya. Dalam Hindu banyak ajaran-ajaran etika yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membentengi diri dari ajaran atau paham radikalisme itu bisa kita mulai dari lingkup terkecil dulu, dari diri kita sendiri. Membentengi diri dengan pengendalian pikiran. Oh ya, kuncinya ada di pikiran. Ada di pikiran, karena pikiran sendiri adalah raja India atau raja India. Banyak sloka yang menyebutkan bahwa pikiran itu adalah rajanya India. Dalam Sara Samuscaya, sloka 80 disebutkan, ikang manah ngaranil yer ika kuit ning indriyo ma prawartito yeri subo asubo karmo. Matanian ikang
mana juga prihan kartinya sekarang, yang artinya bahwa pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu. Dari pikiran itu muncul manusia bisa berbuat baik, manusia bisa berbuat buruk. Jadi perlu kita mengendalikan pikiran itu. Demikian Nova dan Dewa Hendra dalam Sloka Sarasa Muscaya tadi, kita sebagai manusia dianugerahi pikiran. Pikiran itu memiliki wiweka, bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Jadi kita sudah mengetahui bahwa radikalisme itu tidak baik. Jadi kita bisa menghindari. Apalagi dalam radikalisme itu banyak tindakan kejahatan yang menyakiti manusia atau umat dari agama-agama tertentu. Jadi tindakan menyakiti itu kan termasuk jenis karma, sudah bertentangan dengan ajaran Tatwamasi yang selalu mengajarkan kita untuk berbuat welas asih, saling menyayangi. Tentu saling asah-asih, hasilnya sudah tidak masuk ya. ya. Jadi hal tersebut kan termasuk adharma juga, Mbak Nova. Adharma harus dilawan dengan dharma. Nah, bagaimana kita mengajarkan dharma atau kebaikan itu? Kita mulai dari lingkup terkecil, seperti di keluarga. Mbak Nova kan pasti di rumah mengajarkan anaknya yang terbaik. Tentu itu harus kita tanamkan etika-etika, seperti anaknya selalu diajarkan untuk berbuat yang kebaikan, berucap yang baik dan benar, seperti itu. Dalam Hindu, Bridewo kita ketahui ada Trikaya Parisuda. Mungkin Bridewo bisa bantu menjelaskan bagaimana Trikaya Parisuda itu pada upat Dharma. Baik, terima kasih. Jadi di sini yang supaya mengantisipasi dengan adanya paham radikalisme itu ya, sesuai yang Sri jelaskan. Yang pertama itu ada Trikaya Parisuda ya, maupun juga ajaran Tatwamasi yang sudah Sri sampaikan. Tetapi ya kembali bahwa ajaran Tatwamasi dan Trikaya Parisuda ini adalah ajaran yang bersifat universal, yang diyakini oleh umat Hindu. Di ajaran Tatwamasi itu kan mengajarkan bahwa seluruh umat kita itu harus saling menghargai dan saling mencintai. Walaupun atas dasar makhluk hidup itu tercipta, yaitu kita saling menghargai dan saling menjiwai, ya, suka maupun duka. Itu adalah konsep ajaran Tatwamasi. Sedangkan dalam ranah ajaran Trikaya Parisuda itu ya bagaimana ini mengajarkan bahwa bagaimana cara kita untuk berpikir yang positif, tidak jauh dari ajaran-ajaran yang berupa kenegatifan ya. Unsur-unsur yang bersifat keserakaan atau nafsu yang tidak kita harapkan itu ya muncul dari sebuah pemikiran itu mana citu. Jadi kita kendalikan dari pikiran ini ya. Serta Trikaya Parisuda sebagai etika yang sangat dasar sekali harus kita pegang sebagai umat Hindu untuk membentengi diri dari radikalisme itu sendiri. Berarti memang sangat filsafat yang ada di Hindu ini sebenarnya memang sangat dalam ya, sederhana tapi sangat bermanfaat karena agama Hindu sendiri itu kan agama yang fleksibel, dia mudah masuk ke ranah-ranah yang sekecil apapun bisa kita seperti radikalisme ini. Ternyata di Hindu ada loh cara untuk mencegah paham ini masuk ke dalam diri kita, bahkan keluarga, untuk menjaga keutuhan bangsa. Sebenarnya kita cukup menjaga menjalani hal-hal kecil ini saja, Trikaya Parisuda, Tatwamasi. Jadi kita otomatis sudah terlindungi dari radikalisme itu sendiri. Patut mau apa? Ada selanjutnya ya, ada yang pertama itu dari ajaran Trikaya Parisuda. Lanjutannya itu ada perbuatan gitu ya, itu dengan dari perbuatan ini ya cenderung harus kita sanggup berbuat sebuah kebajikan ataupun
Dharma itu sendiri. Dari tindakan-tindakan Ya, realnya ya. Yang tadi ada pikiran, lalu ada tindakan, lalu yang ketiga Itu ada sebuah perkataan. Ini di sini ya perkataan ya, kadang-kadang ya janganlah dari sebuah perkataan itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu harus kita berhati-hati. Apalagi di era sekarang ya, dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ya, memberikan masukan pendapat itu dari rumah saja dengan sendirinya sudah bisa menyebar ya, itu tidak perlu lagi keluar rumah ataupun dengan kecanggihan teknologi yang sekarang. Jadi kita dalami itu, pikiran kita kendalikan, perkataan kita kendalikan, tindakan apalagi harus kita kendalikan. Jadi memang filsafat yang benar-benar dalam sekali ya. Ya cukup ini saja kita terapkan. Jadi kita sudah mampu untuk membentengi diri dari radikalisme itu sendiri. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin saya sedikit menambah, selain kita membentengi diri dengan ajaran-ajaran etika dasar dalam Hindu, kita juga penting meningkatkan strada bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan lupa strada dan bakti kita tetap ya, apalagi sebagai umat Hindu di Bali, selalu sambil menjaga kebudayaan kita, bakti kita tetap dijalankan. Hingga sekian pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kami ada kesalahan kata yang, atau ucapan kami yang menyinggung. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kami kali ini bermanfaat bagi umat Dharma sekalian. Kami mohon undur diri. Untuk pertemuan kali ini kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.